Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asli Rabi Akbar dengan nomor NPM 2308 1010 099. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep integral sesuai dengan bagian yang saya peroleh karena saya diberi tugas oleh dosen saya. Baik, langsung saja kita akan membahas konsepnya. Nah, oke. Eh, yang pertama adalah perjalanan mengambil integral sebuah eksplorasi ya, mendalam. Nah, apa sih integral? Integral itu adalah alat matematis yang kuat untuk memahami perubahan dan akumulasi dari aliran sungai hingga pergerakan benda. Nah, integral ini memberikan kita jendela untuk memahami kompleks kompleksitas alam semesta. Nah, prolog matematika. Nah, mengapa integral itu begitu penting? Nah, yang pertama kan ini ada misteri aliran. Eh, coba eh, apa ya, coba Anda bayangkan aliran sungai yang berbeda. Kalau setiap titik itu memiliki kecepatan berbeda. Nah, integral ini membantu kita untuk menghitung total jarak yang ditempuh air volume pada air tersebut. Nah, di, di setiap di setiap titik ini, di setiap titik ini eh, di sepanjang aliran memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah berapa total jarak yang ditempuh air tersebut atau berapa volume air yang mengalir. Nah, inilah salah satu misteri yang dapat dijawab oleh integral. Saya tersebut barusan mengucapkan gambaran panjangnya penjelasan tersebut. Di sini ada lagi jendela alam semesta. Nah, jendela alam semesta ini adalah bahasa matematis ya, yang menjelaskan perubahan dan akumulasi dari perhitungan volume benda kompleks hingga mengalami perpindahan energi. Nah, integral ini membantu kita memahami bagaimana fenomena di alam semesta berinteraksi, berubah, dan berkembang. Integral bukan sekedar rumus, bukan hanya sekedar rumus eh, matematis yang kering, namun melainkan sebuah jendela untuk memahami bagaimana fenomena ya ini di alam semesta ini. Eh, eh, Kayak dari perhitungan volume benda kompleks hingga memahami perpindahan energi, ya seperti itu. Terus kita next. Nah, akar sejarah kelahiran sebuah konsep revolusioner. Nah, eh, di sini yang pertama ada Newton. Newton ini memperkenalkan gagasan Hooke untuk memahami pergerakan dan perubahan eh, perubahan apa yang dia inginkan. Misalnya kayak dia ingin mengukur lintasan benda yang sebetulnya tidak relevan. Seperti itu. Kayak Newton ini eh,
teorinya adalah tentang gerak memperkenalkan gagasan tersebut, gagasan flux. Lalu sementara Leibniz ini adalah Indonesia ini mengembangkan notasi integral modern atau besar integral modern, simbol. Terus yang kita kenal hari ini yaitu yang melambangkan penjumlahan tak terhingga di bagian-bagian kecil. Lalu kita next. Nah, di sini ada intuisi dasar integral pengukur luas. Nah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan ya, sederhana. Berapa luas di bawah sebuah kurva? Nah, bayangkan Anda memiliki selembar kertas dengan kurva melengkung ya. Nah, cara tradisional untuk mengukur luas yang untuk mengukur luas akan sangat sulit. Integral ini menawarkan solusi berbeda, yaitu membagi area menjadi potongan kecil yang dapat diukur dengan mudah. Lalu kemudian menjumlahkan sebuah potongan tersebut. Nah, satu ini ada proses pendekatan proses pendekatan pertama. Nah, ini digunakan persegi panjang. Nah, bagi area di bawah kurva menjadi persegi panjang vertikal. Semakin banyak persegi panjang, maka semakin besar mendekati luas yang sebenarnya. Nah, namun masih ada kayak ketidakakuratan di tepian kurva. Lalu kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu pendekatan kedua ini kayak bentuknya kan kayak ini ya, trapesium dan kurva halus. Nah, ganti persegi panjang dengan trapesium dan lalu trapesium ini lebih fleksibel untuk mengikuti kelengkungan kurva dan memberikan apresiasi yang lebih baik. Lalu di sini ada integral. Integral ini tidak hanya satu macam, ada dua varian. Integral ini tidak memiliki batas khusus. Kita banyak dulu terang. Integral menjumlahkan sebuah potongan kecil untuk mendapatkan luas area di bawah kurva. Nah, di sini integral ini kayak tidak memiliki batas khusus, kayak menghasilkan fungsi-fungsi baru juga, bukan sekedar angka, seperti mencari asal-usul sebuah perubahan. Lalu sini ada jenis-jenis integral dari sekedar angka. Nah, ini ada integral tidak tentu dan integral tentu. Nah, integral tak tentu ini
tidak memiliki batas khusus dan solusi baru bukan sekedar angka seperti mencari asal-usul sebuah perubahan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada integral ini tidak kayak eh, tidak memiliki batas khusus, melainkan seperti mencari asal-usul sebuah kayak perubahan. Hal senada integral tentu ini memiliki batas bawah dan atas yang jelas, nah, menghasilkan nilai numerik spesifik, nah, seperti mengukur total perubahan dalam rentang tertentu, dan eh, menghasilkan nilai numerik yang jelas. Di sini ada metode aproksimasi atau juga semi mendekati kebenaran. Di sini ada metode trapesium. Nah, tidak semua fungsi eh, dapat diintegralkan secara langsung. Inilah mengapa kita membutuhkan metode aproksimasi. Nah, metode trapesium ini saya jelaskan. Metode trapesium ini membagi interval menjadi trapesium kecil. Lalu setiap trapesium itu menjadi mewakili sebagian luas area dan menjumlahkan luas trapesium untuk mendapatkan aproksi integral. Lalu di sini ada metode Riemann. Metode ini membagi area menjadi potong-potongan sangat kecil, menggunakan persegi panjang untuk mendekati luas sebenarnya. Lalu next di sini ada aplikasi nyata integral di dunia nyata. Nah, di sini ada teknik mesin, terus fisika, ekonomi, biologi. Nah, teknik mesin ini kayak berfungsi atau aplikasinya berfungsi untuk menghitung benda kompleks. Teknik fisika untuk menghitung kerja dan energi, dan ekonomi ini untuk memprediksi pertumbuhan dan perubahan, serta biologi ini untuk menganalisis pertumbuhan populasi. Aplikasi ini dengan konsep integral sangatlah penting. Integral ini sangat membantu untuk di masa-masa yang akan datang, di masa sekarang juga membantu. Tapi integral akan membantu jika dipakai dan dikelola dengan tepat. Contohnya kayak aplikasi ini, aplikasi Janyata ini. Oke, kita tantangan dan kompleksitas. Nah, integral ini memiliki beragam tantangan. Tidak semua fungsi dapat diintegrasikan, lalu membutuhkan pendekatan yang matematis
dan canggih. Nah, keakuratan bergantung pada metode yang digunakan. Lalu di sini ada fungsi tidak tak terintegralkan yang sudah ini ya, yang sudah saya sebutkan tadi, keakuratan, fungsi tak integralkan, lalu keakuratan, perhatian canggih itu kayak sebuah hmm, tantangan bagi kompleksitas, tantangan bagi kita, kita yang kayak misal kita itu mau mempelajari mempelajari integral itu tantangannya adalah menurut saya tantangannya adalah tiga ini yang paling ya, bisa dikatakan yang paling susah, apalagi yang pendekatan canggih ini membutuhkan pendekatan matematis yang canggih. Nah, kalau kawan-kawan sering melatih otaknya untuk biar pemikirannya matematis. Pendekatan canggih ini juga punya partisi interval. Nah, partisi interval ini kayak membagi ruang matematis menjadi segmen-segmen kecil. Semakin kecil segmennya itu, maka akan semakin akurat pengukurannya. Nah, sampling dan aproximasi itu memiliki titik-titik kunci pada setiap segmen. Kayak contohnya itu kayak titik kiri, titik kanan, titik tengah. Singkat saja, titik kiri itu kayak left Feynman sum, terus titik kanan itu right Simon sum kalau nggak salah ya. Kalau titik tiga itu titik tiga, sorry. Kalau eh, yang terakhir itu apa ya nggak salah. Eh, yang terakhir itu ada kayak oh iya titik tengah itu pinpoint Feynman sum. Nah, eh, titik kiri ini kayak memiliki titik di sisi kiri di sub interval itu, dan titik sampling adalah berkoordinat x kecil dalam setiap partisi, memberikan aproksimasi bahwa dari luas area. Terus terus ada eh, titik sum memiliki titik di sisi kanan setiap interval, ya sama hampir sama kayak yang titik kiri tadi. Harus saya mohon maaf ya kata-kata saya agak gugup. Lalu titik tengah ini, tepatnya titik tepat di tengah ini, titik samping adalah rata-rata batas kiri dan kanan. Nah, makanya itu disebut titik tengah. Ini memberikan aproximasi paling seimbang. Sering meriset atau mempelajari perhitungan-perhitungan yang baru. Lalu di sini keakuratan bergantung pada metode yang digunakan. Nah, kalau misal kan integral ini kan banyak metodenya. Kalau misal teman-teman kurang akurat,
yang akan terjadi problem. Nah, terus ini tidak semua fungsi dapat diintegralkan. Nah, ini kayak tidak semua fungsi kan dapat diintegralkan. Maka ya emang kembali lagi membutuhkan pendekatan matematis yang canggih atau membutuhkan pemikiran matematis yang sudah terlatih. Nah, ini integral adalah lebih dari sekedar alat matematis. Ia adalah ia adalah bahasa yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu itu berubah, berkembang dan saling terhubung dari aliran sungai hingga kayak pergerakan benda, dari pertumbuhan ekonomi hingga perpindahan energi pun integral memberi kita jendela untuk memahami kompleksitas alam semesta. Nah, setiap kali Anda melihat kurva ini eh, kesan ini penyampaian dari saya aja. Setiap kali Anda melihat kurva, ingatlah di baliknya terdapat cerita tentang perubahan yang dapat Anda perubahan yang dapat diceritakan melalui integral. Oke, maka integral ini sangatlah penting sebagai bahasa perubahan. Terutama integral ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kan integral ini kan suatu ibaratnya kan suatu aliran atau suatu konek kayak ibaratnya kayak suatu kabel yang terhubung. Makanya makanya kan dari aliran sungai hingga pergerakan benda, dari pertumbuhan ekonomi hingga perpindahan energi. Nah, integral memberi kita jendela untuk memahami kompleksitas dan alam semesta. Maka integral sangat-sangatlah penting bagi eh, diri kita dan diri orang lain. Maka integral ini wajib dipelajari. Hanya eh, eh, kayak hanya perhitungan saja ya. Hanya perhitungan saja, melainkan integral ini memiliki sebuah arti dalam hidup kita. Memiliki sebuah arti dalam kompleksitas alam semesta. Maka ingatlah, di baliknya terdapat cerita tentang perubahan yang dapat diceritakan melalui integral. Nah, kan tadi sudah menjelaskan konsep-konsep integral kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang eh, saya akan menjelaskan perhitungan. Di sini saya akan memakai perhitungan, saya akan memakai dua metode. Metode trapezoida atau metode yang bisa disebut juga yang saya sebutkan dengan metode trapezium kalau istilahnya penyebutan eh, matematis Indonesia. Lalu yang kedua adalah metode Riemann. Nah, langsung saja saya akan coba menghitungnya dengan di Canva. Nah, kita akan memakai eh, soal yaitu saya ini buat sendiri misal kayak dari fungsi fx sama dengan x koma 2 pada interval cos yang koma 2 menggunakan dua metode ini. Nah, eh, coba
dan coba kita coba kita tulis apa namanya, tulis soal itu. Kalau orang eh mesti mesti turun sama dengan sorry sama dengan x pangkat 2 ya. Saya kurang mengerti ya. Jadi kan di kampanye gimana? Jadi ya kita pakai istilah x kata segini maka 2. Terus eh, pada interval 0,2. Nah, ini soal yang kita pakai untuk mengerjakan daripada dua metode tersebut. Nah, kita persiapkan perhitungan perhitungan metode matematika untuk tab 1 kita eh, coba. Oh ya, tab 1 ini kita eh, informasi awal perhitungan awal-awal kan ada ya, ketika fungsi 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 fungsinya kan eh, f f x f x. Coba kita jelaskan di pakai ketukan saja. Oh, di Word aja. Hmm. Eh, informasi informasi awal dari hitungan ini kita terapkan fungsi fungsi apa sorry sama dengan f faktor x sama dengan x
X pangkat 2. Sorry. Eh, saya orang saya X pangkat 2 ini. Lalu interval. Lalu apa interval? Interval ini 0,2. Lalu ada jumlah partisinya. Nah, tahap satu itu kita membagi interval jadi pembagian rumus interval besar. Eh, rumus interval itu A sama dengan sama dengan batas sama dengan batas atas strip batas bawah. Koma koma jumlah jumlah partisi. Nah, terus 2 ambil kosong koma 4 sama dengan kosong titik ini. Nah, untuk ini untuk eh, ini untuk perhitungan tahap pembagian intervalnya. Sekarang kita pemetaan titik interval. Kita kasih judul pemetaan titik interval. Yang pertama apa? Pastinya ini skor, sorry, kosong sama dengan yang kosong. Ini terlalu panjang tau nggak sih? Jadi notepad saja, di notepad, nah, jadi tadi ya, sampai X, eh, sorry, sampai X titik 5 nol berarti selanjutnya, oh, berarti selanjutnya X itu 1 X sama dengan berapa namanya X 4 sama dengan nah, lalu
Saya jelaskan sedikit, X kosong itu batas awal, keduanya satu interval pertama, lalu di bawahnya interval kedua, di bawahnya interval ketiga, dan di bawahnya adalah eh, batas akhir dari interval tersebut. Lalu kita mulai saja ke tahap perhitungan nilai ini, tahap perhitungan menggunakan metode trapesium. Menggunakan metode trapesium. Metode kita beri saja trapesium. Trapesium sama dengan trapesium. Trapesium udah. Tidak lama. Nah, eh, kita sebentar ya, saya udah nungguin. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan. Teman saya ngelakuin. Oke, yang pertama itu rumus matematis trapesium ya. Di sini ada untuk integral, integral, sama nah, sama dua, sorry, F plus dua, plus tambah, tambah, sorry, kok salah. Nah, ini ditambah plus 4. Itu fotokopi biasa cepat. Nah, ini perhitungan awalnya, lalu kita masuk ke perhitungan ini perhitungan substitusi nilainya. Lalu kita masuk ke perhitungan pertama, perhitungan kualifikasi itu kita langsung masuk.
bertemu BKP ini um, saya ketikkan dulu yang saya jelaskan. Pertama jauhnya jika hingga jauhnya jika hingga satu lalu bakalan berbagi dua lima ada lima terus empat ada lima plus empat lalu kita hitung plus kosong plus dua sorry dua kalau kita kurang tiga lima lima plus empat lalu menjadi kosong plus tujuh plus plus empat sama dengan 11. Kita akhirnya kita katakan saja tidak dulu tab akhir ini eh, menjadi menjadikan tadi hanya ya, kosong ke lima kosong titik dua lima kali kali 11 lalu sama dengan sama dengan dari kosong dulu oke sama dengan saya berkata dulu. Nah, sama dengan 2,75. Ini adalah perhitungan menggunakan metode eh, KBBJ. Hasil akhirnya 2,7,5. Nah, eh, ini penjelasan gimana? Apa saya jelaskan dulu saja ya? Saya ketikkan saja lebih dahulu nanti penjelasannya di akhir video. Oke, kita lanjut. Saya tidak akan men-skip video ini biar tahu proses perhitungannya itu seperti apa. Kalau ini kan tadi kan kita masuk ke awal dulu ya. Kita masuk ke interval dulu, terus kita masuk ke penguatan titik interval seperti ini. Saya jelaskan ini apa, tinggal diterulang videonya. Nah, kita masuk ke metode metode sorry, kita eh, kita hitung
Selanjutnya kita masuk ke metode Riemann titik tengah, atau kita masuk ke itu kan tadi metode trapezoida. Ini sekarang menggunakan metode Riemann. Oke, kita masuk ke dalam identifikasi titik tengah dulu. Nah, titik tengah ini kita hitung titik tengahnya dulu. Kayak, kayak koma 0,25 koma dengan 602,025 0,25 pangkat 2. Cuma saya bingung demikian saja pangkat 2 dengan apa berarti kosong 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 625. Kayaknya terlalu lama, kita persingkat waktu saja. Oke, singkat waktu dari teman-teman sudah saya ketikkan ini. Saya kan jelaskan di sini metode Riemann ini menggunakan alur detail identifikasi titik tengah, yaitu eh, X1, S2, S3, S4 ini sama kayak awal-awal ini. Nah, lalu hubungan nilai fungsi dari tengah ini 0,25 ini diambil dari yang awal, yang atas ini. Itu kita hitung di perhitungan titik tengah dengan cara eh, dipangkatkan eh, dipangkatkan 0,25 ini menjadi 0,0625, 0,75 pangkat 2 ini menjadi 0,5625, 125,2 ini menjadi 1,5625, lalu 1,752 ini menjadi 3,0625. Nah, lalu kita masuk ke ini perhitungannya. Integral H kali F kurung X1 plus sekian plus S2 S3 S4, lalu kita substitusi nilainya jadi 0,5 kali kosong kurung 0,0625 ditambah 0,5625 ditambah 1,625 ditambah 3,0625. Nah, perhitungannya eh, ini sebenarnya ini ya,
lupa saya. Nah, 06.625 ini lalu ini turun, 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 ini turun, yang sudah turun, total semuanya dalam 5.25 jumlah. Saat akhirnya 0.5 ini hasil dari substitusi nilai itu eh, kita kalikan 5.25 menjadi 26 2,2.62 itu eh, akhirnya. Nah, dari eh, dari metode ini, dari kedua metode ini dengan soal dengan soal ini dengan soal fungsi fx sama dengan x pangkat 2 interval 0,2. Perbandingannya ini adalah nilai hasil perhitungan metode trapesium. Kita lihat trapesium 2.75, sedangkan metode Riemann ini dari ralat 625, 625. Dan metode Riemann ini 2.65. Nah, nilai sejati atau nilai integral analitik berarti saja itu atau mengalami ini menjadi sama dengan 266. Interpretasi matematisnya adalah kedua metode ini memberikan apa, aproksimasi yang dekat dengan nilai sejati, dengan nilai sejati. Perbedaan disebabkan oleh jumlah partisi, lalu metode samping titik, lalu karakteristik fungsi. Itu yang menjadi perbedaan antara dua metode. Hmm, Saja atau nilai integral analitik ini sangat dengan dua berarti 2.667 berdasarkan hitungan nilai rumus integral analitik. Jadi hasil metode Geofisika adalah 2,75 sedikit lebih tinggi daripada nilai sejati, sedangkan hasil metode Riemann adalah 2,625 sedikit lebih rendah. 2,625 ini sedikit lebih rendah daripada perbedaan ini, menunjukkan ke tingkat apa ya, akurasi pendekatan numerik. Lalu metode Prometheus dan Riemann ini memberikan penjelasan yang cukup baik untuk penghitungan integral menurut saya. Namun keduanya memiliki tingkat error kecil, yang keduanya ini memiliki tingkat error tergantung pada partisipasi dan bentuk fungsinya. Semakin kecil partisipasinya, semakin kecil partisinya, semakin akurat hasilnya, yaitu mendekati nilai sejati tersebut.
mendapatkan nilai sejati adalah Rayman. Berarti kayak tingkat akurasinya itu kayak semakin baik. Oke, cukup sekian saja presentasi dari saya menjelaskan metode perhitungan ini atau memberikan contoh-contoh soal perhitungan ini dengan kita menggunakan dua metode eh, trapezi dengan atau trapezi dan banyak hal sorry dan eh, Francisco dan Raymond. Jadi, eh, jika ada yang kurang jelas tolong dimaklumi karena saya sedang masih belajar. Kurang lebihnya begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.